tentunya bermanfaat. Mumpung kali ini masih pagi ya teman-teman, dan sampahnya belum pada diangkut. Oke, saya kali ini akan mencari sebuah lampu LED. Siapa tahu di sini ada lampu LED bekas. Di sini tidak ada. Oke, tempat sampah yang pertama ini kosong. Oke, kita lanjut. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like. Oke, mantap. Di sini ada satu. Semoga ini masih bisa untuk diperbaiki. Oke, ke tempat sampah selanjutnya. Apakah di sini ada? Sepertinya tidak ada. Oh, oke. Di sini kita mendapatkan satu buah lagi seperti ini. Semoga ini masih bisa diperbaiki. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke tempat sampah berikutnya. Sepertinya ini sudah diambil. Oke, di situ ada kipas ya teman-teman. Tetapi di sini kita tidak mencari kipas. Oke, lanjut saja. Oke, sepertinya yang sebelah sini juga sudah diangkut. Oke, di sini adalah bak sampah yang terakhir. Sepertinya di sini ada banyak sekali sampah. Mari kita cek. Banyak sekali botol-botol bekas ya teman-teman. Seperti ini. Target kita kali ini mencari hanya lampu saja. Oke, banyak sekali sampah. Kita cari lampu. Oke, di sini ada lampu ya teman-teman. Mantap. Sepertinya ini masih bisa digunakan. Nah, ini dia yang saya cari. Oke, sudah cukup, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Mantap. Oh ya, sebelum pulang di sini saya menemukan satu buah lagi. Oke, seperti ini. Ini akan kita bawa pulang, siapa tahu ini bisa dimanfaatkan. Oke teman-teman, ini adalah beberapa lampu yang kita dapatkan di pagi hari ini. Seperti ini ya teman-teman. Bahkan untuk lampu yang ini sudah ditumbuhi rumput. Tetapi tidak apa-apa, ini masih bisa kita manfaatkan menjadi sebuah korek elektrik. Ataupun trafonya bisa kita manfaatkan, transistornya juga, serta resistornya juga pasti bisa kita manfaatkan jika tidak meledak. Seperti ini. Tetapi di sini kalian harus tahu terlebih dahulu macam-macam lampu yang akan kalian perbaiki. Seperti itu. Di sini saya akan menggolongkannya menjadi 3 buah jenis saja agar kalian lebih mudah dalam mempraktekannya nanti. Untuk lampu yang pertama kita golongkan ke dalam lampu dari jenis yang bermerek seperti Hanox, Philips, dan lain sebagainya. Seperti ini ya teman-teman. Ini dari merek Hanox. Kemudian lampu jenis emergency. Lampu emergency itu adalah lampu yang memiliki baterai di dalamnya, dan ini bisa kita nyalakan dalam keadaan mati lampu karena di dalamnya ada baterainya seperti ini. Oke, ciri-ciri dari lampu emergency itu lampunya cenderung lebih berat daripada yang lainnya ya teman-teman, karena di dalamnya ada baterainya. Kemudian lampu dari jenis yang merek tidak terkenal seperti Piolin, Ledbu, dan lain sebagainya, atau biasa disebut juga dengan lampu dari merek Cina. Dan lampu seperti ini paling mudah untuk diperbaiki. Oke, nantinya saya akan memperbaiki lampu seperti ini saja, karena ini lebih mudah dipraktekkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita cuci terlebih dahulu agar lampu ini bersih dan tidak mudah menempel kotorannya. Oke, di sini akan saya cuci terlebih dahulu. Oke teman-teman, dan setelah saya cuci hasilnya sudah bersih semua seperti ini. Tetapi di sini di dalamnya masih ada airnya ya teman-teman.
kita balik seperti ini agar airnya habis semua dan kemudian tinggal kita jemur. Oke teman-teman, dan ini adalah lampu yang kita dapatkan di hari ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, sudah bersih dan siap untuk dieksekusi. Kali ini saya hanya akan memperbaiki satu buah lampu saja. Di sini saya akan mengambil contoh dari lampu yang paling mudah, karena ini dari merek biasa disebut dengan merek Cina ya teman-teman. Dan ini rangkaiannya paling mudah. Tidak seperti lampu Philips, lampu Hanox dan lain sebagainya. Rangkaian dari lampu ini sangat simpel. Oke, terlebih dahulu kita tes apakah lampu ini masih bisa menyala atau tidak. Di sini saya sudah menggunakan fitting. Oh iya teman-teman, untuk pengetesan lampu yang kalian dapatkan dari rongsokan, usahakan kalian harus wajib menggunakan sendal karet. Karena ini mengantisipasi terjadinya kesetrum ya teman-teman. Oke, seperti itu. Di sini sudah saya nyalakan. Ini adalah listrik dari PLN dan hasilnya seperti ini. Apakah lampu ini menyala? Oke. Ternyata lampunya tidak menyala ya teman-teman. Pantas saja lampu ini dibuang seperti ini. Oke, langsung saja kita bongkar. Kenapa lampu ini dibuang? Oke, sangat kuat sekali ternyata. Langsung saja kita lepas PCB-nya. Untuk lampu yang biasa itu rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Hanya simple sekali, hanya dua komponen. Dan ini cara memperbaikinya sangat mudah. Kalian pasti bisa mempraktekannya sendiri di rumah setelah menonton video ini. Langkah pertama, kalian harus tahu rangkaiannya terlebih dahulu. Ini adalah rangkaian seri atau rangkaian paralel. Seperti ini sudah jelas sekali adalah rangkaian seri. Karena di sini adalah kutub yang positif, di sini kutub yang negatif, kemudian ketemu yang positif lagi. Jadi negatif ketemu positif, negatif ketemu positif lagi, dan seterusnya. Jadi ini adalah rangkaian seri. Akan saya jelaskan dengan menggunakan kertas terlebih dahulu agar kalian lebih memahaminya. Untuk rangkaian seri, itu rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi positif naik ke lampu, inilah yang positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi ketika satu buah lampunya mati, ini akan mempengaruhi keseluruhan lampunya, karena rangkaiannya akan terputus di titik itu. Seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian jika ini adalah rangkaian paralel, jika satu buahnya mati, semisal di sini lampunya mati, ini rangkaiannya masih bisa berfungsi normal lampunya. Karena di sini ada kabel yang menghubungkan di bagian sampingnya, dan ini adalah rangkaian dari paralel. Itu adalah sedikit contoh perbedaan antara serangkaian seri dan juga rangkaian paralel, seperti itu. Setelah kita mengetahui rangkaiannya adalah rangkaian seri, langkah selanjutnya tinggal kita cek satu persatu. Akan saya zoom terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Di sini terlihat bersih ya teman-teman. Kita cari yang titik tengahnya ada hitamnya. Saya yakin di sini semuanya bersih. Oke. Ini adalah contoh dari lampu LED yang mati. Di tengahnya ada titik hitamnya. Ini menandakan lampu ini mati. Satu titik ini mati ya teman-teman. Jika kalian inginnya lebih yakin untuk mengetes lampunya satu persatu, itu juga bisa. Caranya dengan menggunakan baterai ABC 2 buah ataupun baterai cas 1 buah seperti ini. Atau kalian bisa juga dengan menggunakan cas HP biasa. Caranya seperti ini. Saya contohkan dengan menggunakan cas HP biasa. Oke, di sini adalah yang kabel data. Untuk yang merah adalah yang positif, yang biru adalah yang negatif. Di sini kan ada tulisan positif, di sini berarti yang negatif. Tinggal kita tempelkan satu persatu di sebelah sini. Oke, seperti itu. Itu terjadi kedipan ya teman-teman. Jangan terlalu lama, nanti takutnya ini akan putus karena kita kali ini menggunakan cas HP.
Ketika kita tempelkan antara negatif dan positifnya seperti ini dan itu menyala, ini tandanya lampunya masih bagus dan ini tidak putus. Kalian tinggal ulangi saja keseluruhan lampunya dan itu adalah cara yang paling simpel untuk mengetahui bahwa lampu LED ini masih bisa berfungsi normal atau tidak. Dan kali ini saya akan mengganti sebuah lampu yang ada di pojokan ini yang ada titik hitamnya. Kita ganti dengan lampu yang baru. Oke, kali ini sudah saya sediakan sebuah lampu yang akan kita jadikan sebuah kanibalan untuk memperbaiki lampu LED yang kita temukan ini. Oke, caranya seperti apa? Kita tinggal menggunakan korek api saja agar lebih mudah. Sebenarnya di sini kemarin ada banyak sekali lampu LED ya teman-teman di PCB ini, tetapi sudah saya manfaatkan untuk memperbaiki lampu yang lainnya. Setelah kita panaskan seperti ini, langsung saja kita geser. Oke, sudah terlepas. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi cara ini untuk lampu LED yang akan kita perbaiki. Oke, di sini ya teman-teman. Mohon maaf. Langsung saja kita bakar. Oke, mantap. Hanya seperti ini sudah terlepas. Oke, akan saya zoom terlebih dahulu. Mohon maaf, tidak begitu terlihat ya teman-teman. Untuk lampu LED sendiri, untuk pemasangannya kalian tidak boleh terbalik. Di sini tidak begitu terlihat di kamera. Sebenarnya di sini yang sebelah kanan adalah yang kotaknya lebih besar dan yang sebelah kiri ini adalah kotaknya yang lebih kecil. Kalian harus mengikuti dari sampingnya ini. Ini kan sama, kotaknya yang sebelah kanan yang lebih besar. Jadi kalian pasang juga seperti ini. Oke, di sini adalah yang baru. Akan saya pasang ya, teman-teman. Cara memasangnya juga masih sama. Tinggal kita tempelkan saja. Setelah kita tempelkan seperti ini, langsung saja kita bakar di bagian bawahnya. Oke teman-teman, dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah menempel dengan sangat kuat ya teman-teman, dan ini sudah bisa kita gunakan kembali. Akan saya zoom terlebih dahulu, hasilnya seperti ini. Mohon maaf, ini agak sedikit gosong ya teman-teman, tetapi tidak apa-apa. Ini hanya casingnya saja. Untuk rangkaiannya masih normal, karena ini adalah lampu yang kita gunakan untuk menyambung antara kutub positif dan juga negatifnya. Oke, langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak. Dan hasilnya seperti ini. Di sini ada listrik PLN. Dan langsung saja kita colokkan. Oke, mantap. Menyala ya teman-teman. Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil. Dan ini mantap. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang lebih bernilai dan tentunya bermanfaat kembali. Dan tidak perlu beli lampu lagi. Mantap. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you next video. Mantap.